saya kan bolak-balik Jakarta Melbourne, dan karena kantor saya itu ada di Jakarta dan ada di Melbourne, dibantu, alhamdulillah dibantu Pak Mahfud juga. Jadi saya punya izin praktek di Indonesia dan di Australia, salah satunya karena bantuan Pak Mahfud dengan rekomendasi beliau. Nah, biasanya kalau saya datang, saya minta waktu, atau pada saat saya mau kembali ke Melbourne, saya juga minta waktu. Jadi setiap kali datang, paling tidak 2 kali ketemu. Pak Mahfud termasuk yang relatif mudah ditemui dan tidak sulit kemudian meluangkan waktu untuk ketemu dengan saya. Kemudian bagi saya, beliau katakan Denny Indrayana kan junior saya. Benar. Beliau adalah guru saya, senior saya, dan saya jadikan tokoh lah, panutan, terutama untuk isu-isu politik hukum. Meskipun dalam posisi sekarang sebagai Menko Polhukam, beberapa teman itu tidak jarang agak berpandangan negatif ya kepada Pak Mahfud. Tapi saya sampaikan bahwa posisi Pak Mahfud yang sekarang ada di dalam pemerintahan itu memang tidak membuka ruang gerak manuver yang luas sebagaimana waktu beliau masih sebagai pengamat atau akademisi. Saya sendiri pernah berada di dalam pemerintahan sebagai staf khusus presiden, sebagai wakil menteri hukum dan HAM, dan tentu saja kita ada dalam koordinasi kebijakan presiden. Jadi yang penting saya meyakini kapasitas dan integritas anti korupsi Pak Mahfud. Yang ketiga, di pertemuan terakhir hari Rabu, jadi minggu yang lalu, di kediaman di rumah dinas beliau, saya memang sekali lagi bertukar pikiran tentang soal-soal politik hukum, dan itu kemudian salah satunya menjadi viral, terutama setelah dijadikan konten oleh abang saya, Refil Halun, di channel beliau. Saya tidak menyampaikan isi pembicaraan yang aneh-aneh sebenarnya, tapi karena kontennya Bang Refil kan pasti ditonton banyak orang, jadi seolah-olah ada sesuatu yang heboh begitu, padahal tidak. Dan saya menyampaikan di situ sedikit saja sebagian cerita yang sebenarnya sudah diketahui publik. Apa saja itu? Pertama, memang dalam cerita itu Pak Mahfud menyatakan ada sih politisi yang hadir, tidak perlu disampaikan siapa namanya, siapa dari mana partainya, tapi di situ memang disampaikan ada semacam gerakan untuk tidak melaksanakan pemilu, akan melaksanakan sidang istimewa MPR. Untuk apa? Untuk tidak pemilu, langsung memilih presiden dan seterusnya. Nah, Pak Mahfud dengan tegas mengatakan terhadap orang yang datang semacam itu, beliau mengatakan perintah presiden kepada saya tegas, jelas, laksanakan, amankan pemilihan umum 2024. Tidak ada arahan lain. Itu yang pertama. Yang kedua, betul saya sampaikan kepada Pak Mahfud bahwa saya dengan seorang rekan akademisi yang juga tokoh anti korupsi di Jogja, tidak perlu saya sebutkan namanya siapa, bersepakat bahwa kata Pak Mahfud, Denny Indrayana itu mendukung Anies Baswedan. Betul. Tapi yang tidak benar, mohon izin untuk koreksi, dikatakan saya minta izin. Enggak, saya nggak minta izin. Saya menyampaikan informasi bahwa Pak Mahfud, saya ini dengan rekan X bersepakat untuk mendukung Pak Anies Baswedan. Kata Pak Mahfud, oh bagus kalau Pak Anies bisa jadi capres, silakan didukung biar rakyat ada pilihan. Dan beliau sih mengatakan, apa teman-teman tidak berpikir capres yang lain? Terus beliau menyebutkan preferensinya siapa. Nah, siapa preferensi Pak Mahfud? Sebaiknya jangan saya yang menyampaikan namanya, tidak etis. Lebih baik teman-teman kalau pengen tahu, bertanya ke Pak Mahfud. Tapi mungkin beliau juga tidak akan menyampaikan karena posisi beliau sebagai
Menko Polhukam. Yang ketiga, sebagaimana disampaikan Pak Mahfud, diskusi kami sebenarnya pertemuan sebelumnya, jadi saya sering ketemunya nih, terkait dengan adanya kecenderungan bahwa hukum itu, penegakan hukum itu dijadikan alat atau instrumen untuk strategi pemenangan pemilu 2024. Jadi ancaman kasus itu dijadikan daya tawar bargaining untuk partai tertentu pimpinannya berposisi atau berkoalisi. Ini kasusnya X, ini kasusnya Y, yang itu kasusnya Z. Begitu. Saya bilang sama Pak Mahfud, Pak, ini tentu saja tidak tepat kalau kemudian hukum menjadi alat, menjadi instrumen untuk menekan posisi atau koalisi Pilpres 2024. Dan Pak Mahfud setuju. Kami sepakat bahwa tidak boleh semacam itu. Tidak ada ruang kompetisi yang sehat kalau kemudian hukum dijadikan alat untuk mengancam agar orang-orang berposisi pada pilihan capres siapa atau berkoalisi dengan partai apa. Nah, kita kemudian mendorong agar hukum dilepaskan lah dari jebakan atau jeratan-jeratan sebagai instrumen pemenangan pemilu. Yang terakhir, kembali ke soal dukungan kepada Anies, saya ditanya apa alasannya. Saya akan menulis lebih panjang nanti pada kesempatan lebih longgar. Tapi untuk kali ini saya katakan, biasanya saya pada saat menentukan pilihan capres itu bersandar pada dua kata kunci, konstitusi dan korupsi. Jadi siapa yang menurut analisis atau assessment saya, penilaian saya, paling taat konstitusi dan paling punya visi anti korupsi. Kita semua mungkin punya pandangan, kita mungkin semua punya perbedaan, silahkan bebas, sepanjang kita memilih berdasarkan rekam jejak kita dan kita bisa bertanggungjawabkan. Dengan dua kata kunci itu, karena saya sudah mengenal Anies Baswedan lebih dari 20 tahun. Saya masuk Fakultas Hukum UGM tahun 91. Anies itu masuk Fakultas Ekonomi UGM tahun 89. 2 tahun di atas saya. Saya sudah kenal beliau berarti 91 sampai sekarang itu 22 tahunan lah. Jadi 2 dekade lebih kami berteman. Saya tahu bagaimana tipikalnya. Jadi saya tidak yakin ini adalah bapak politik identitas. Bagi saya itu adalah kampanye buzzer rupiah, buzzer RP saja. Dan kalau terkait korupsi, kami berkali-kali mencoba untuk menjaga independensi dan kekuatan KPK. Termasuk misalnya pada saat ada tim 8, tim independen yang dibentuk oleh Presiden untuk menyelidiki kriminalisasi 2 komisioner KPK, Chandra Hamzah dan Bibit Samatrianto. Teman-teman ingat itu cicak buaya pertama. Waktu itu ada tim 8 diketuai oleh almarhum Dr. Adnan Buyung Nasution. Saya sekretaris tim dan Bung Anies adalah juru bicara, didapuk jadi juru bicara. Kami bekerja sama. Ada lagi Bang Anies pada saat menjadi gubernur membentuk TGOBP atau dikenal sebagai KPK Jakarta dan seterusnya. Saya akan tulis ini secara lebih lengkap. Tadi saya cerita juga ke satu teman, bukan jok, bukan guyon. Sejak mahasiswa, karena ini adalah ketua senat mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Anies ini ketua senat mahasiswa UGM di tingkat universitas. Sejak mahasiswa, saya memanggil dia itu Mr. Presiden. Kata teman, guyon berarti ini, Pak Denny. Enggak, saya memang melihat ada karakter kepemimpinan dan saya bilang, one day, I think you will be our president. Itu kalimat saya pada saat mahasiswa 20 tahun lebih yang lalu. Jadi ini bukan baru sekarang saya memutuskan, tapi memang sudah sejak lama saya punya keyakinan bahwa ini adalah calon pemimpin masa depan. Saya kalau manggil beliau Mr. Presiden, bukan baru sekarang, 20 tahun lebih. Jadi nanti saya akan tuliskan secara lebih rinci teman-teman. Tapi yang ingin saya sampaikan, mari kita berpolitik secara baik, berpolitik secara cerdas. Saya memilih
2004 adalah siapa yang paling anti korupsi, paling taat konstitusi. 2009 juga demikian. 2014 saya memilih Pak Jokowi periode pertama karena saya meyakini kampanye beliau mengandung semangat taat konstitusi dan semangat anti korupsi. Meskipun saya kemudian kecewa dan tidak memilih lagi di tahun 2019, dan yang terjadi kita lihat KPK dilemahkan lewat undang-undang perubahannya, dan kemarin dirilis bahwa indeks persepsi korupsi Indonesia turun 4 poin dari 38 ke 34, penurunan paling rendah dalam sejarah reformasi. Bagi saya itu adalah konsekuensi akibat langsung dari dilumpuhkannya KPK. Jadi dengan segala hormat, saya pernah memilih beliau di periode pertama, tapi kecewa atas perjalanan agenda pemberantasan korupsi dan tidak memilih lagi tahun 2019. Sekarang saya punya keyakinan bahwa amanat ini bisa saya titipkan kepada Anies Baswedan dan itu kita bisa berbeda. Tapi mari pertanggungjawabkan pilihan kita secara logik, rasional, tidak hanya emosional atau spiritual saja. Apalagi karena hanya melihat berita-berita yang tidak jarang, sayangnya harus kita klarifikasi kebenarannya. Saya sampai di situ dulu teman-teman untuk yang Pak Mahfud. Nanti akan saya kirimkan rilis tertulisnya. Jadi kalau teman-teman berkenan mungkin kita bisa tukar-tukaran nomor WA supaya kami bisa membagikannya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.